Baik kaum perempuan yang berbahagia dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di sore hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab di sore hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan 38. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan 38. Baik, kaum perempuan, jika sudah mendapatkan bagian Alkitab yang akan kita baca tadi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kami kembali bisa menghayati perjumpaan di sore hari ini dengan kaum perempuan. Walaupun kami ada di berbagai macam tempat, namun kami sungguh menghayati perjumpaan ini karena Engkau yang mempersatukan kami. Walaupun kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi sungguh kami menghayati Engkau yang mengikatkan kami dalam sebuah persekutuan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan 38 saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan hari mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus menamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalam. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut
bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 tahun di Burita. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoti dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa saut. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoti dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk masuk untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatan. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sudah berkata demikian, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu memulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Demikian firman Tuhan. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, jika ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, apa yang berharga ataupun paling berharga di dalam kehidupan kita? Ini bisa kita jawab. Kira-kira berharga atau paling berharga di dalam kehidupan kita apa? Dan biasanya yang berharga ini bukan sekedar hanya dipandang berharga begitu saja. Mungkin ya berharga dari nilai pengalaman gitu. Namun juga bisa jadi berharga karena di suatu saat, suatu kondisi mungkin keberhargaan itu bisa menolong kita untuk melewati masalah yang ada, bahkan menjadi solusi. Kira-kira hal berharga apa atau paling berharga apa yang kita hayati bersama? Mungkin kaum perempuan yang kasih Tuhan, ketika bicara berharga, keluarga berharga. Satu sisi bicara pengalaman, kenapa? Karena keluarga yang ada dan pengalaman kehidupan kita, orang-orang dekat kita yang ada pada saat susah, tenang, ya keluarga ada. Ya. Namun jangan salah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan persaudaraan ataupun keluarga, kadang keluarga pun tidak dipandang sesuatu hal yang berharga ketika terjadi konflik, gitu ya. Ketika mungkin justru salah satu ataupun beberapa anggota keluarga itu mementingkan hal yang lain dibandingkan keutuhan keluarga itu sendiri. Itu kan jadi tidak berharga. Atau hal yang lain, bicara berharga, materi, emas mungkin ya. Tapi sekarang saya tidak tahu, kemarin dengar harga emas sekarang sampai 1 gram itu 800 ribu. Ya. Bayangkan, berharga sekali. Dan di suatu saat mungkin ketika terpepet gitu ya, terdesak untuk melakukan ataupun harus perlu apapun, ya, kita bisa jual emas kita gitu ya, untuk melakukan ataupun membiayai beberapa hal yang kita perlukan gitu kan. Nah, itu bicara terkait dengan harga. Dan kadang sesuatu hal yang berharga ini dipandang juga bisa menyelamatkan kehidupan kita, bisa menjadi jawaban dalam pergumulan kita. Bisa iya, namun juga bisa tidak. Ketika yang berharga itu hanya selalu dikaitkan dengan materi, berharga itu selalu dikaitkan dengan, bahkan bisa jadi relasi. Pertanyaannya, apakah itu juga akan benar-benar memberikan keselamatan dalam kehidupan kita? Untuk sementara bisa jadi iya.
ketika memaknai keselamatan di dunia ini, gitu ya. Ya, tapi bicara terkait dengan kehidupan selanjutnya kita tidak tahu. Nah, ini yang diungkapkan dalam kisah ini ketika Paulus ditangkap dan mau dibawa ke Roma, ya. Jadi Paulus ditangkap dan mau dibawa ke Roma di sana. Paulus ada bersama dengan prajurit Romawi dan juga tahanan-tahanan yang lain di dalam sebuah kapal untuk berlayar ke sana, ya. Dan di sini sebenarnya memang sebelumnya, ya, Paulus memberikan saran, memberikan semacam pertimbangan untuk para perwira dan juga prajurit supaya di ayat 21 itu berlayar ke Romanya itu jangan dari Kreta, dari pulau Kreta, tapi dari yang lain. Ya. Kenapa? Karena Paulus melihat bahwa nampaknya perjalanan kalau dari Kreta ke Roma ini akan mendapatkan kesulitan di tengah laut. Ya. Nah, kondisi laut yang pada saat itu tidak bersahabat, namun tidak didengar. Dan kapal berlayar dan benar, gitu ya. Ketika di sini diungkapkan, gitu ya, di tengah laut kapal diombang-ambingkan angin badai. Ayat 18. Dan mereka mulai membuang muatan dari kapal itu ke laut. Dan muatan-muatan ini kan bicara terkait dengan juga yang dipandang berharga. Bisa jadi makanan, bisa jadi barang-barang berharga. Namun dalam kondisi seperti itu ternyata toh barang makanan pada saat itu, gitu ya, barang-barang berharga yang dibawa tidak bisa menyelamatkan kapal. Mereka harus membuang itu harus dibuang. Jadi seolah-olah nampak tidak ada gunanya, buang. Kemudian di sini pun Rasul Paulus mencoba untuk menenangkan. Oh, kan di ayat 21 ya, saya kan sudah bilang pertimbangan saya kalau lewat jalan sini itu pasti kita akan mendapatkan kesukaran yang luar biasa. Dan itu pun saya tahunya dari Allah, gitu kan. Rasul Paulus begitu. Tapi di sini ayat 22 juga Rasul Paulus mengungkapkan, tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tabah, ya, karena Allah senantiasa tetap hadir. Jadi Rasul Paulus menyampaikan juga kepada orang-orang di kapal pada saat itu untuk tetap tenang, tetap bersabar, dan diyakinkan walaupun kau tidak mendengarkan saya, namun Allah tetap hadir dalam kesukaran. Walaupun Allah sudah memperingatkan melalui Rasul Paulus bahwa kapal ini akan mengalami kesukaran kalau lewat sini dan itu tetap dijalani, dan satu kapal ini mengalami kesukaran dan kesulitan luar biasa, ternyata juga Rasul Paulus bilang Allah juga tetap ada dalam kesukaran yang kita hadapi. Dan di sini diungkapkan, jangan takut, tabahkan hatimu. Dan di sini orang-orang di kapal sudah mulai mendengarkan Rasul Paulus diminta untuk bicara, udah deh makan dulu, kan bicara ketenangan ya, bahwa dalam bahaya, dalam ancaman justru diperlukan ketenangan untuk senantiasa melakukan yang terbaik pada saat itu. Dan di sini diungkapkan bahwa 14 hari sudah nahan lapar, gitu ya. Dan ini kan memang konteks pada saat itu ya, bicara lapar harus makan, gitu ya. Makanya kapan Rasul Paulus kawan udah makan dulu deh, gitu ya.
Dengan kondisi kita masih terombang-ambing seperti ini, namun yang bisa kita lakukan pada saat ini makan dulu. Gitu ya. Kemudian di sini Rasul Paulus ambil roti, syukur, dan juga memberikan kekuatan bagi kita. Namun memang yang menarik di sini memang dalam kondisi seperti itu ada banyak barang berharga yang dibuang untuk meringankan kapal. Bahkan ya supaya juga kapal tidak tenggelam. Bahkan di ayat 38 setelah mereka kenyang gitu ya, muatan gandum itu dibuang ke laut. Bayangkan kalau misalnya Rasul Paulus tidak mengingatkan mereka untuk makan dulu gitu ya. Dengan kondisi tidak tenang itu pasti bahan makanan bisa dibuang. Namun dalam kondisi tenang pada saat itu makan dulu, dan ternyata di akhir setelah mereka kenyang, mereka membuang bahan-bahan makanan, gandum, untuk senantiasa meringankan kapal, dan kapal pun kandas di sana diungkapkan di suatu teluk. Nah, belajar dari kisah ini ternyata bicara hal yang berharga. Perlu kita lihat dalam dimensi yang lain. Kaum perempuan. Ketika ya memang benar bicara materi, bicara relasi, keluarga, hal-hal yang nampak itu menjadi sesuatu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Perlu diakui itu menunjang sekali kehidupan kita. Ya kita menjalani kehidupan ini dari uang dan lain-lain. Namun kita di sini juga melihat, bahkan ditunjukkan oleh firman Tuhan untuk melihat satu sisi dimensi lain, hal berharga yang lain, paling berharga yang lain, yang mungkin dalam situasi kondisi tertentu tidak muncul berharganya itu. Namun ketika di kondisi yang mendesak, berbicara terkaitan dengan nyawa, terkait dengan ancaman, maka akan muncul hal yang berharga itu, yaitu adalah iman. Paulus mengajak orang-orang di sana untuk tetap tenang, untuk tetap melihat, bahkan mendengar, percaya. Ini bicara terkait dengan iman. Dan di sini Rasul Paulus memiliki itu dibandingkan para prajurit gitu ya. Rasul Paulus sebagai tahanan apa yang dia miliki gitu ya. Dari hal bicara terkait dengan secara fisik, materi gitu kan, berharga ada yang memiliki sebagai tahanan. Namun dia memiliki hal yang justru paling berharga, yang justru menyelamatkan dirinya dan juga satu isi kapal, yaitu adalah iman kepada Allah, iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Itu buat dia adalah sesuatu hal yang paling berharga dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berarti kan diajak untuk juga melihat percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan sebagai sesuatu hal yang juga berharga, bahkan paling berharga di dalam kehidupan kita, yang tidak bisa dijual harusnya, yang tidak bisa dibarter oleh yang lain harusnya. Kenapa saya bilang seharusnya? Ada juga sih gitu ya, orang-orang percaya pada awalnya yang karena kondisi tekanan tertentu dia membarter imannya ya, terkait dengan jabatan, misalnya kekayaan. Kalau mau naik jabatan udah deh, lepas aja itu iman. Ketika itu dipandang sebagai sesuatu hal yang tidak berharga, kan pasti kan dilepas, tidak dipertahankan. Itu banyak sekali terjadi. Nah, kita diajak ketika kita menghayati iman menjadi sesuatu hal yang berharga, paling berharga dalam kehidupan kita, kita diajak untuk mempertahankannya. Kita diajak untuk memeliharanya. Bahkan dalam iman dan rasa percaya itu justru yang akan menyelamatkan kita. Bahkan
bahkan menuntun kita. Rasul Paulus karena iman percaya kepada Tuhan, dia diberikan ketenangan. Ketika diberikan ketenangan, diberikan hikmat, ya, supaya untuk menuntun yang lain. Kamu kalian makan dulu nih, udah pada lapar 14 hari. Ini yang bagian sini gitu kan. Sekoci ini jalan, itu kan karena iman, diberikan ketenangan. Maka kita pun diajak untuk juga benar-benar menghayati hal yang berharga itu iman dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan apapun, dalam tantangan apapun, bahkan kondisi sulit yang mungkin semacam ini gitu ya, semacam apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus bicara terkait dengan hidup dan mati, maka kita diajak untuk mempertahankan hal yang berharga itu iman, bahkan untuk menggumulinya. Dan di situ Tuhan senantiasa memberikan ketenangan, hikmat, tuntunan kita untuk melakukan yang terbaik di tengah kondisi sulit yang ada. Itu pula dalam kehidupan kita, khususnya kaum perempuan. Dengan berbagai macam pergumulan yang ada, kita tetap diharapkan memiliki iman, memelihara iman, mempertahankan iman sebagai hal yang berharga yang menyelamatkan kita, bahkan menuntun kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, misalnya kita berhadapan dengan pergumulan keluarga, ada perbedaan pendapat. Kalau kita tidak memiliki iman di dalam itu, kita bisa terjebak dalam sisi emosional kita. Ketika kita menganggap remeh, bahkan tidak berharga iman, apa sih percaya Tuhan? Apa sih firman Tuhan? Toh pergumulan saya begini, itu akan justru membuat kita semakin terpuruk dan membuat kita tidak memiliki, bisa jadi tidak dikaruniai ketenangan, gitu kan, bahkan tuntunan hikmat. Padahal justru dalam kondisi seperti itu kita diajak untuk benar-benar menghayati iman sebagai suatu hal yang berharga, dipertahankan, bahkan dipelihara sebagai tuntunan kehidupan kita. Maka kita akan diajak untuk juga kelola emosi kita, tenang, damai, sehingga ada solusi-solusi yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ingat, Tuhan yang akan menuntun kita untuk melewati berbagai macam permasalahan yang ada, bahkan kaum perempuan. Namun kalau belum apa-apa, ya kita sudah menyampingkan itu. Kalau kita menyampingkan Tuhan, maka sebenarnya kita memandang itu sebagai suatu hal yang tidak berharga. Bahkan ketika ada dalam situasi konflik, situasi perselisihan, mungkin itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian kita bilang, wah pokoknya urusan ini nggak usah bawa-bawa Tuhan lah, gitu ya. Maka sebenarnya di situ kita menganggap Tuhan sebagai sesuatu hal yang tidak berharga dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi, pernah terjadi. Saya punya pengalaman di situ, Bapak Ibu Saudara, khususnya kaum perempuan. Dan ini terjadi pada kaum perempuan. Nah, ini bisa jadi pelajaran untuk kaum perempuan yang menyaksikan ini gitu. Jadi ada dua kaum perempuan yang nampaknya terlibat pertikaian gitu ya, emosional, entahlah ada masalah apa gitu. Bukan di sini, di KPK. Mungkin mereka sudah punya masalah sejak lama tapi tidak diselesaikan dengan baik gitu. Pada saat pulang kebaktian hari Minggu, saya itu belum jadi taris, saya masih orientasi belum dapat. Pulang dari kebaktian Minggu, dua perempuan ini bertikai, dimulai dari adu argumen di tengah-tengah orang baru pulang kebaktian. Kemudian emosinya meledak-ledak, tidak bisa dilerai, kemudian mulai main fisik, memukul. Bahkan salah satu perempuan itu mengambil kursi untuk mengejar perempuan yang lain, jadi lari-lari itu di halaman gereja.
sampai dilerai sama beberapa bapak-bapak pada saat itu. Dan apa yang diungkapkannya ketika dia emosi? Saya tidak bawa-bawa Tuhan Yesus di sini. Di sini tidak ada Tuhan Yesus di sini. Masalah ini tidak ada kaitannya dengan Yesus. Gitu. Saudara, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, ketika itu sudah terucap, maka sebenarnya kita menganggap rendah Tuhan Yesus. Kita menganggap tidak berharganya Tuhan Yesus. Maka jangan sampai sekali-sekali kita mengungkapkan. Justru di dalam kondisi seperti itu, ketika kita memang menghayati iman kita, menghayati Kristus sebagai sesuatu hal yang berharga dalam kehidupan kita, ya, dia yang akan menjadi senantiasa tujuan kita untuk bagaimana menyelesaikan pergumulan. Bukannya justru dikesampingkan, gitu ya, tapi justru hidup kita akan terarah kepada Kristus dalam pergumulan, tekanan yang ada. Bahkan kita diajak untuk menghayati tuntunan hikmat. Jelas saja yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan diri, gitu ya, emosional dalam ungkapannya saja ya, sudah bilang di sini sudah tidak ada lagi, sudah jelas gitu. Namun ketika justru ada pergumulan, tekanan yang ada, kita diajak untuk melihat, mempergunakan hal yang berharga dalam kehidupan kita, menghayati yang berharga dalam kehidupan kita, yaitu Kristus yang kita percaya dan kita imani sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Dan dia jugalah yang akan menuntun kehidupan kaum perempuan di tengah-tengah kehidupan sulit pada saat ini, keluarga, bahkan ras kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, kami diingatkan untuk menghayati hal yang paling berharga dalam kehidupan kami adalah iman kami kepada Tuhan. Bahwa Kristus yang paling berharga dalam kehidupan kami. Hingga ketika kami menghayati Kristus sebagai yang paling berharga, maka kami akan memelihara iman kami. Kami akan senantiasa terus menyirami iman kami agar bertumbuh semakin kuat, bertaut semakin kuat kepada Kristus. Sungguh kami yakini juga menuntun, memelihara, mengarahkan kami untuk menghadapi berbagai macam pergumulan yang ada, bahkan kesulitan yang ada. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami hayati iman percaya kami kepada Tuhan sebagai hal yang paling berharga dalam kehidupan kami. Kami dituntun untuk menghayati kehidupan dengan menghayati firman Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami hendak berdoa bagi kaum perempuan dimanapun berada pada saat ini. Tuhan yang senantiasa melingkupi, memelihara mereka dan juga keluarga mereka, dan pekerjaan aktivitas yang mereka lakukan. Kalau ada saudara kami yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Berikan mereka ketenangan, damai sejahtera, keberserahan diri kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa melingkupi dan juga memelihara kehidupan mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih ada ini, kiranya kami diberikan kekuatan. Kaum perempuan diberikan kekuatan dan hikmat untuk tetap menjalani kehidupan, untuk tetap berbuah, berkarya, berdampak bagi keluarga dan sesama. Tuhan yang senantiasa melingkupi. Itu juga kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya kondisi ini segera berlalu dan kami senantiasa dipulihkan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang menabrak kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri pertemuan kita di hari ini. Mari kita memohon berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan cinta kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan dimanapun berada dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.